Al-Habib Hasan bin Alwi bin Sahal, yang dikenal oleh masyarakat sebagai Puang Lero, adalah seorang ulama dari keturunan Alawiyin. Beliau lahir di Pambusuang, Sulawesi Barat, sekitar tahun 1894 Masehi. Sejak usia dini, beliau menuntut ilmu di Mekah Al-Mukarramah dan belajar kepada para ulama besar, khususnya pamannya Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Sahal. Karena keluasan ilmunya, beliau dikenal sebagai guru yang alim dan mendalam pemahamannya. Sekembalinya ke tanah air, beliau mengabdikan diri dalam dakwah, pendidikan, dan pembinaan masyarakat Mandar. Dengan akhlak yang lembut dan penuh kesabaran, beliau seorang imam, pendidik, serta teladan bagi umat. Beliau dikenal memiliki karomah dengan izin Allah dan akhlak yang mulia. Puang Lero mendirikan madrasah di Pambusuang, membangun Masjid Jami Al-Muhajirin di ujung Lero, serta menulis risalah dan syair pujian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidup beliau sederhana, wara, dan penuh keteladanan. Beliau wafat pada hari Senin, 8 Oktober 1973 Masehi, bertepatan dengan 11 Ramadan 1393 Hijriah, dan dimakamkan di samping Masjid Jami Al-Muhajirin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada beliau. يا رب ما كتب وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب ما كتب وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا راحلا إن جئت بالمنحنى فاهتد به وانزل على كنز الغنى ربنا قد وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا حلوا به وارشد فؤاد تضاعف فيه ذاك الفناء ربنا قد وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا
Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusalli khairul anam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yang kami taksimi para alim ulama, kiai suku dan tokoh masyarakat sekaligus
keluarga besar Ibn Hasan Alwi bin Sahal yang sempat hadir pada setengah ini, yang kami hormati lengkap forum koordinasi kecamatan, yaitu Bapak Camat Sempak yang diwakili oleh Bapak Ketua Asosiasi Perangkat Desa seluruh Indonesia Kabupaten Pinang. Hadir juga bersama kita Bapak dan Pol Airun, Bapak Kapolsek, Bapak dan Nabil, begitu juga dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sempak yang diwakili dan sekaligus Ketua Majelis Ulama Kecamatan Sempak yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan. Wabil khusus yang saya tarzimi Al-Habib S. Ahmad Wan Al-Wahdadi selaku pembicara haul, begitu juga dengan Abu Karam Habib Alwi Muhammad Wafati, Imam Masjid Arab, yang juga akan membawakan khutbah haul pada siang hari ini. Segenap tokoh masyarakat, alim ulama, tokoh pendidik, ibu yang mohon maaf tidak bisa sempat saya sebut satu persatu. Alhamdulillah, dalam kesana ini panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala nasabah karena waktunya mana ada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari, pada pagi hari ini menjelang siang kita sama-sama hadir di tempat yang penuh barakah ini, sekaligus di acara yang begitu berberkah untuk desa kami, yaitu peringatan haul Al-Habib Hasan Alwi bin Sahal Jamalullah yang pertama yang diselenggarakan pada pagi hari ini. Begitu juga untuk Yosanai diri kami salawat lauli yang dibantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ya salawat yang dikirimkan menjadi syafaat kita. Ahlan wa sahlan bina al-kiram di majelis haul. Tidak ada kata yang bisa kami ungkapkan pada hari ini di momen yang penuh sakral ini selain ucapan selamat datang dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta atau majelis haul yang sempat memenuhi undangan panitia untuk bersama-sama menghadiri acara haul ini. Mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada segenap warga masyarakat yang ada di Desa Lero atas sumbangan dan bantuannya, baik yang bersifat material maupun dukungan moral dan dukungan tenaga, sehingga terutama pada panitia, teman-teman panitia pelaksana, sehingga acara ini bisa terlaksana dengan lancar. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atau jamaah sekalian. Kehadiran Bapak Ibu Saudara semua merupakan bentuk penghormatan dan sekaligus bentuk muhabbah cinta kita kepada ulama, serta upaya kita bersama untuk menghidupkan majelis ilmu dan zikir serta mempererat tali silaturahmi. Tujuan diselenggarakannya haul ini adalah untuk mengenang jasa, meneladani kesabaran, kesederhanaan dan keikhlasan perjuangan dakwah serta mendoakan al-maghfur lahu Habib Hasan bin Alwi bin Sahal bin Jamalullah yang lebih dikenal di kalangan Desa Lero atau masyarakat sekitarnya, yaitu dikenal dengan Tuan Lero. Agar senantiasa almarhum mendapat tempat termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dan semoga kita semua dapat meneruskan nilai-nilai warisan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Sekaligus kita harapkan acara ini menjadi momen bagi kita yang masih hidup untuk merenungi dan mengingat
kematian sehingga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat. Kami menyadari dalam penyelenggaraan acara ini tentu masih banyak kekurangan, baik dalam penyambutan, tempat panitia yang siapkan, begitu juga dengan hidangan. Untuk itu saya mewakili seluruh panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya yakin bahwasanya acara kita yang dilaksanakan kita pada hari ini, kita datang dan hadir di tempat ini bukan sekedar mengikuti acara haul, tapi panggilan hati untuk kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala lewat jejak para kekasihnya. Karena di majelis ini air mata lebih indah, lebih mudah jatuh, hati lebih cepat lembut, dan doa lebih dekat untuk dijabah. Oleh itu, mari kita sama-sama mendoakan almarhum Habib Hasan bin Alwi bin Sahal, semoga ditempatkan di tempat termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara ini berjalan lancar dari awal hingga akhir, membawa berkah, menjadi perantara turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala di desa kami. Sebelum saya mengakhiri kesempatan, saya sekali lagi atas nama anak saya diri majelis haul, maksudnya saya juga selaku pejabat kepala desa Lero. Baru 2 hari yang lalu saya didaulat oleh Habib Hasan Hadimul Haul untuk menjadi ketua panitia. Jadi saya merasa tergugah dan merasa mendapat hati di keluarga besar Habib, sehingga saya menerima mandat ini untuk menjadi ketua panitia. Saya yakin sangat percaya bahwasanya pelaksanaan haul pada pagi hari ini, apalagi ini adalah awal atau haul yang pertama. Saya merasa bersyukur dan merasa bangga semenjak almarhum Habib Hasan bin Alwi berdiam dan bermukim di desa Lero kurang lebih 60 tahun. Baru kali ini, baru di masa pemerintahan kami, pelaksanaan haul itu dilaksanakan. Sekali lagi, atas nama pemerintah pribadi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, penghargaan yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar seluruh habaib yang melaksanakan haul pada pagi hari ini. Semoga pelaksanaan ini menjadi berkah dan rahmat bagi di pemerintahan, begitu juga dapat bahan rahmat dan keberkahan serta tercurah kepada warga seluruh masyarakat desa Lero, desa Ujung Labuan, dan desa Wiritasi. Sekali lagi terima kasih banyak para baik yang telah melaksanakan acara haul ini. Semoga acara kita pada hari ini dapat berkah dan bernilai ibadah dan terlibatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Itu selaku panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang kami muliakan pejabat yang mewakili Camat Subah, para kepala desa, cepat hadir pada kesempatan ini, para habaib, kemudian daripada Al-Fadil Syekh Hasan bin Said, dan para hadirin wal hadirat serta haul yang kami hormati. Sebelum saya membacakan manaqib, saya minta kesediaan dan keikhlasan kita yang semasa itu mengeringkan surah Al-Fatihah kepada Al-Arif Billah Al-Fadil Syekh Hasan bin Said ila hadratul Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Manaqib
Abdullah Al-Walid As-Sayyid Al-Habib Hasan bin Ali bin Sahid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi syarrafa hadhihi al-ummata bi khairil bariyah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jala fi aqibihi tahirin ahmatan hudatan muhdin wa awrasana mahabbatahum wal iktida'i bihim ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Satu, pembukaan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan umat ini dengan mengutus junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta menganugerahkan kepada kita para pewaris beliau dari kalangan Ahlul Bait yang membawa cahaya hidayah hingga akhir zaman. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang istiqamah hingga hari kiamat. Tulisan sederhana ini disusun untuk mengenang dan memetik keberkahan dari kaum salihin. Dalam hal ini adalah Al-Arif Billah Al-Habib Hasan bin Sahid yang masyhur dengan sebutan Tuan Leo. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan kecintaan kita kepadanya dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengikutinya jalannya, mendapat syafaatnya dan syafaat aslaf salihin para pendahulunya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, nasab dan riwayat hidup singkat. Sayyid Al-Farid Al-Arif Billah Al-Habib Hasan bin Ali bin Sahid Abdullah bin Husain bin Abdul Rahman bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Ulay. Keturunan dari jalur yang bersambung hingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui jalur Ahlul Bait yang suci. Dari garis keturunan inilah terpancar cahaya ilmu yang keberkahan sehingga masyarakat mengenalnya sebagai da'i Allah yang membawa risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di tanah Mandar dan Bugis dan sekitarnya. Beliau dilahirkan tahun 1894 Masehi di Pambusuan, Sulawesi Barat. Ayah beliau bernama Al-Habib Ali bin Abdullah bin Sahid atau Tuang Tua, dan ibundanya bernama Rabi'ah atau Kanibagi, putri dari seorang ulama Kiai Haji Tua yang dimakamkan di Tuba Kuburan Pambusuan. Sejak usia ini, Habib Hasan menuntut ilmu di Makkah Al-Mukarramah dan berguru kepada para ulama terkemuka. Di antaranya pamannya Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Sahid serta Al-Allamah Syekh Said Al-Yamani. Setelah dikenal dengan keluasan ilmunya, beliau kembali ke tanah kelahiran untuk mengabdikan diri dalam pendidikan, dakwah dan pembinaan umat. Hadirin jamaah yang berbahagia. Yang ketiga, gelar dan keistimewaannya. Menurut para petua, Habib Hasan bin Sahid dijuluki oleh para ulama Mandar bersamanya kamus laba-laba atau kereta perjalanan. Sebab beliau menguasai berbagai macam ilmu keagamaan. Beliau juga dijuluki oleh masyarakat Mandar yang lebih populer Fuandero atau orang yang dimuliakan beliau. Karena Habib Hasan bin Sahid termasuk pembina masyarakat Lero sebagai rujukan masyarakat dalam sosial keagamaan
dan sampai sekarang alhamdulillah nampak Masjid Al-Muhajirin sebagai lambang keagamaan yang dibangun dan mewariskan bersama para tokoh masyarakat Mandar yang telah berjuang bersama beliau. Habib Hasan bin Sahid wafat di Kulero dan pusara suci beliau terletak di samping Masjid Al-Muhajirin. Di antara keistimewaan beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi gelombang besar yang mengancam pemukiman Lero dan sekitarnya, doa beliau menyebabkan laut kembali surut dan musibah terhindar. Demikian pula ketika desa Lero dilanda wabah penyakit mematikan, beliau mengadakan doa bersama selama 3 hari 3 malam hingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala wabah itu pun lenyap. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kaum yang kami hormati. Yang keempat, ketokohan dan peran dalam masyarakat. Habib Hasan atau Tuan Lero dikenal bukan hanya sebagai seorang ulama, tetapi juga sebagai panutan dan pembimbing umat. Di antara ketokohan beliau yang masyhur adalah pertama sebagai mursyid dan dai. Beliau menyebarkan dakwah Islam melalui pengajian di berbagai tempat dan halaqah di masjid dengan penuh kelembutan, hikmah dan keteladanan. Kedua, sebagai ulama berilmu luas, beliau menjadi rujukan baik dalam perspektif keagamaan, adat maupun sosial kemasyarakatan. Ketiga, sebagai figur pemersatu, beliau menjembatani hubungan baik antara sesama, mempererat tali silaturahim dan mengajarkan pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah. Berikutnya, sebagai teladan akhlak, beliau menampilkan sifat rendah hati, kasih sayang, sabar, serta penuh pengorbanan demi umat. Habib Hasan atau Tuan Lero beraktif sebagai imam resmi Masjid At-Taqwa Pamusuan pada tahun 1934 sampai 1944 Masehi. Selain itu, beliau juga berperan sebagai penasihat dan pendiri Madrasah Arabiyah Islamiyah atau MAI pada tahun 1935 di Pamusuan, yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Pondok Pesantren Muhia Pamusuan. Pada masa beliau menjadi imam Masjid At-Taqwa Pamusuan, beliau meminta kepada panitia agar di depan masjid, tepatnya di atas tempat dulu, dibuatkan rumah persinggahan tamu yang biasa datang berkunjung dan bersilaturahmi kepada Habib Hasan atau Tuan Lero. Tamu-tamu tersebut kebanyakan dari orang-orang Arab, para habaib, masyayikh, dan para ulama datang dari berbagai kota dan pulau, sehingga rumah persinggahan itu akrab disebut dengan sebutan dalam bahasa Mandar goyang Arab, artinya rumah Arab. Demikian salah satu kemuliaan beliau terhadap tamu-tamunya yang betapa mulia interaksi beliau dengan warga dan para tokoh yang datang mengunjungi beliau. Jamaah yang kami hormati. Yang kelima, pendapat dan wasiat Habib Hasan atau Tuan Lero. Habib Hasan Tuan Lero dikenal sebagai seorang ulama yang menguasai berbagai aspek ilmu keislaman, tapi memiliki pengalaman serta pergaulan dengan ulama-ulama semasanya untuk saling berdiskusi atau bahsul masail sebagai persoalan kontemporer keagamaan. Beliau berkenalan baik dengan para ulama-ulama terkemuka Sulawesi Selatan maupun di luar Sulawesi, di antaranya Kiai Haji Abdul Rahman Abdallah sebagai pendiri DDI, Kiai Haji Mahbub Paripane, Sayyid Alwi Al-Abdal, Kiai Haji Muhammad Abu Kawaja Paripane,
Ustaz Salih Mahadi Surabaya, Habib Abdul Qadir bin Fakih Malang, serta Habib Sajib bin Jindan Jakarta, dan lain sebagainya. Dengan demikian, beliau dapat mengikuti perkembangan pada masa itu, baik pada level lokal maupun nasional. Tidak hanya itu, beliau juga berlangganan surat kabar majalah Timur Tengah, sehingga pengetahuan beliau pada perkembangan dunia Islam secara internasional tidak ketinggalan. Keterangan Kiai Haji Syekh Sayyid Jamaluddin Asegaf Warahmah, salah seorang muassis NU Sulawesi Selatan, menceritakan kepadanya kompetensi keilmuan dan kredibilitas serta pengalaman yang cukup membuat Habib Hasan Fardelo pernah diusulkan oleh para ulama Sulawesi Selatan untuk dipercaya di Mahkamah Syariah. Pada saat Kiai Haji Syekh Muhammad Kone menolak jabatan tersebut karena usul jabatan itu pun hendak dialihkan kepada Habib Hasan Fardelo dan mendapat persetujuan pada waktu itu dari Presiden Indonesia Soekarno. Namun Habib Hasan Fardelo mengungkit tawaran menolak usulan tersebut dengan alasan tidak dapat dipenuhi persyaratan administratif dan juga karena kebiasaan keseharian beliau adalah memakai sarung dan jubah, sementara bekerja di pemerintahan harus menggunakan celana panjang. Dengan pertimbangan ini, jabatan tersebut ditolak dan dipercayakan kepada Sayyid Alwi Al-Ahdan. Adanya kepercayaan daripada ulama Sulawesi Selatan seperti Kiai Haji Syekh Sayyid Jamaluddin Asegaf Warahmah, Kiai Haji Muhammad Ramli, Kiai Haji Abdul Rahman Akodale, termasuk persetujuan Presiden Soekarno pada waktu itu. Hal ini pada mereka mengetahui kualitas Habib Hasan Fardelo sebagai ulama yang mampu dalam dunia keilmuan yang di bidangnya. Meskipun beliau tidak menduduki jabatan kualitas tersebut, tetapi beliau sering diminta pendapat dan pandangannya oleh para ulama di masanya sebagai referensi dalam persoalan signifikan keagamaan. Habib Hasan Fardelo termasuk ulama yang mengakidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam persoalan hukum mazhab. Beliau dengan Syafi'iyah dan dalam teologi beraliran Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, dan dalam tarekat mengikuti tarekat Alawiyah. Di antara pemikiran dan pendapat serta wasiat Habib Hasan Fardelo sebagai berikut. 1. Tentang hukum. Dalam suatu masyarakat, hampir semua memiliki tradisi dan kebiasaan, hobi olahraga, berjuang kuda, lomba perahu, termasuk bermain layang-layang di wilayah Mandar terkenal dengan perahunya dan lomba perahu sandeknya serta perlombaan layang-layang. Seorang tokoh masyarakat Lampung pada waktu itu, Bapak Haji Jawahir, mengundang beliau untuk menyampaikan ceramah pada momen dirgahayu kemerdekaan RI. Dalam ceramahnya, beliau mengatakan bahwa pada saat kesannya, Operasi Balopi Sandek Rais juga main layang-layang diadakan sebagai reaksi kegembiraan masyarakat di hari kemerdekaan. Itu adalah hukumnya mubah atau boleh. Tetapi jika dibarengi budi, maka hukumnya menjadi haram. Dan keluar dari sikap kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Habib Hasan Fardelo menandatangani oleh orang yang memiliki masalah pertukaran bayi yang dilahirkan di rumah sakit Parepare, di mana kedua bayi itu satu berjenis laki-laki dan satu berjenis perempuan. Sementara kedua itu masing-masing mengklaim dirinya memiliki anak laki-laki.
akhirnya berselisihlah kedua itu. Tapi beliau mau anak semuanya. Waktu itu belum sampai kepada pengecekan DNA, maka ada yang mengusulkan untuk menanyakan kepada Habib Hasan Fallero. Beliau memberikan solusi kedua itu tersebut, mengeluarkan aslinya dengan jumlah takaran yang sama. Lalu ditimbang, Habib Hasan Fallero berpendapat mana yang lebih berat di antara kedua asli tersebut, maka itulah yang berarti mempunyai anak laki-laki, dan yang ringan adalah anak perempuan. Itu solusinya. Hadirin jamaah kaum berbahagia. Yang kedua, tentang akhlak dan tasawuf. Penjurang pangkat kesuksesan dan keselamatan. Jujur, sebuah sifat yang mencerminkan ketulusan dan keikhlasan. Sifat jujur ini dipegang teguh oleh Habib Hasan Fallero sampai menjadi wasiat kepada anak keturunannya. Sebuah keyakinan yang utuh bahwa ketidakjujuran baik dalam perkataan dan perbuatan dapat diketahui oleh manusia diberi Allah Subhanahu wa taala. Konon sebuah riwayat pernah terjadi bahas masail dengan para ulama di Kota Maria Parepare yang dihadiri oleh Habib Hasan Fallero, Kiai Abdul Rahman Angkolale, dan ulama-ulama besar lainnya yang memutuskan sebuah masalah dan diminta kepada ulama yang hadir pada waktu itu untuk bersumpah atas keputusannya itu. Namun Habib Hasan Fallero tidak mau bersumpah atas nama Al-Quran, karena itu menjatuhkan kredibilitas ulama sebagai panutan umat untuk tidak berbohong. Karena kita bersumpah berpesan bahwa ulama itu berbohong dan tidak bisa dipercaya. Demikian halnya ketika Hasan Fallero menolak untuk menjadi ketua Mahkamah Syariah Sulawesi Selatan karena secara administratif tidak memenuhi syarat dari ketentuan batas umur, sementara beliau tidak mau mentolerir umurnya supaya menjadi ulama. Karena umur beliau waktu itu sudah melebihi, akhirnya beliau menolak dan menyampaikan permohonan maaf dan rasa hormat kepada mereka yang telah mempercayakan kepadanya. Hidup sederhana. Habib Hasan Fallero hidup dalam kesederhanaannya dengan penuh kesederhanaan dan bersahaja. Beliau telah menghiasi dirinya dengan pakaian takwa, yaitu qanaah, berasa teguh, warak, hati-hati, dan bahkan beliau mewasiatkan untuk tak rakus dan ambisius. Jangka sifat iri dan dengki. Habib Hasan Fallero dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa manusia tidak boleh melihara sifat iri dan dengki, tidak boleh menimbulkan kebencian kepada orang lain. Beliau telah mampu menjalani dengan tantangan yang dihadapi setiap dalam menyampaikan dakwah, karena tidak semua orang senang atas dakwah dan keberadaannya. Semua itu dihadapi dengan penuh sabar dan tanpa kebencian. Jemaah yang berbahagia, yang keenam, karya-karya Habib Hasan bin Alwi bin Sawi Fallero. 1. Membangun Masjid Jami Al-Muhajirin. Beliau membangun Masjid Jami Al-Muhajirin bersama warga masyarakat Lero dengan dana swadaya di Desa Lero, Kecamatan Subak, Kabupaten Pindrang. Salah satu masjid kebanggaan Kabupaten Pindrang dinilai unik karena berarsitek Timur Tengah dan mirip dengan Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Masjid tersebut berukuran 25 meter persegi dengan luas area 1 hektar. Selama pembangunan masjid tersebut, bantuan terus mengalir sehingga pembangunan rampung kurang lebih 3 tahun lamanya. Bertepatan pada tanggal 15 Mei tahun 1958, dalam membangun masjid tersebut ada 2 hal yang sangat ditekankan oleh beliau
yakni pertama, penyumbang harus jelas sumber dana yang diperolehnya, itu meski halal atau riba. Kedua, bahan material harus bebas dari najis seperti batu merah, tanah, pasir, dan semen. Setiap pemasangan batu merah, beliau selalu memeriksa batu tersebut karena jangan sampai ada najis yang melekat pada batu tersebut. Mengutip perkataan Bapak Bupati Pindrang, Terhadap Haji Nagri Pasir Tinggi PP, awal tahun 2026 ketika salat Jumat di Masjid Jagal Muhajirin ini mengatakan, masjid ini adalah masjid kebanggaan Kabupaten Pindrang karena arsiteknya alat Timur Tengah dan mirip dengan Masjid Nabawi. Tadi saat saya masuk, kata beliau, rasanya sepertinya berada dalam Masjid Nabawi, dan saya sudah banyak melihat masjid di Nusantara tidak ada model yang seperti ini yang hanya saya jumpai kecuali Masjid Al-Muhajirin di Lero dan Masjid Nabawi di Madinah. Maka katanya saya berharap masjid ini kita jaga dan kita pelihara karena merupakan suatu kebanggaan kita masyarakat Kabupaten Pindrang. Habib Hasan Pandera memberikan nama Masjid Al-Muhajirin karena mayoritas penduduk Desa Lero di Kecamatan Supa Kabupaten Pindrang adalah mayoritas masyarakat etnis Mandat Sulawesi Barat. Mereka mengungsi atau berhijrah ke daerah pesisir Kabupaten Pindrang karena saat itu terjadi kekacauan di tanah Mandat. Desa Lero di Kecamatan Supa Kabupaten Pindrang sebagian besar penduduknya mayoritas dari suku Mandat dengan profesi nelayan. Mereka melaut dengan menggunakan perahu tradisional santeknya. Tidak ada yang tahu persis tahun berapa perkampungan Mandat ini dimulai. Namun yang jelas, menurut cerita rakyat, sekitar pada tahun 1930-an, salah seorang saudagar Mandat bernama Labora atau Ibrahim, atau lebih dikenal dengan anak Koda atau Nahoda, asal dari desa Bababulo, Kecamatan Pakuan, Kabupaten Madinah, berlaku di perkampungan Lero karena barang dagangannya akan dijual di kota Niaga Parepare. Saat itu angin kencang dan ombak besar membuat saudagar dan melanjutkan perjalanannya. Akhirnya saudagar tersebut menghadap ke Datuk Supa untuk memohon tinggal sementara di perkampungan ini atau Lero ini. Belum ada penghuni. Untuk menunggu redamnya angin kencang, sang Datuk pun memberikan izin, bahkan memberikan wewenang menggarap lahan ini yang nantinya menjadi perkampungan Lero. Bersamaan terjadinya kekacauan di tanah Mandat, sehingga beberapa keluarganya mengungsi ke kampung ini. Mereka saling memanggil karena saat itu Mandat dibakar oleh pengacau. Ada yang lain di Pulau Jawa, Kalimantan, Pulau Bangkir, dan pesisir Lero ini. Karya-karya Habib Hasan Lero menulis beberapa kitab yang berjudul: 1. Haula Kabla Salami wa Ba'da Salami, berbentuk manuskrip tulisan tangan dengan berbahasa Arab, menjawab permasalahan seputar persoalan salat sebelum dan sesudah salat. Yang kedua, At-Ta'liqus Saniyah Alal Ajwatil Makiyah wal Is'alatul Mandariyah, berupa manuskrip berbicara tentang komentar yang bermutu atas jawaban-jawaban dari Makkah dari pertanyaan-pertanyaan ulama Mandat. Kitab ini menggambarkan sebuah karya yang berisi komentar ulama terhadap hasil tanya jawab antara ulama Mandat dan ulama. Yang ketiga, serta berbagai tulisan syair tentang
menghadap ujian kepada baginda Rasulullah SAW dan jawaban-jawaban permasalahan fikih serta kritik sosial. Dengan karya-karya Hasan Pollero adalah menunjukkan atas kredibilitas ilmu yang pernah beliau sumbangkan dan luangkan waktu di masa-masa beliau yang berberkah, mengisi pengajian berbagai kampung dan tempat di masjid-masjid, di masjid Pambusuang maupun di masjid Pollero. Kebiasaan mengajar di masjid dilaksanakan pada maghrib sampai waktu isya dan pada subuh dengan membaca berbagai jenis kitab termasuk tafsir, fikih, hadis dan lain sebagainya. Kecuali pada malam Jumat, karena malam Jumat tersebut digunakan untuk pembacaan Quran Al-Fatihah. Beliau radhiyallahu anhu wafat di Pollero jadi 8 Oktober tahun 1973 Masehi, bertepatan 11 Ramadan 1393 Hijriah dan dimakamkan di Pollero sampai kiri Masjid Jami Al-Muhammad. Hadirin wa hadirat jamaah kaum yang berbahagia, terakhir penutup, demikianlah sekelumit manaqib Al-Habib Hasan bin Ali bin Sahil Pollero. Urusan ini bukanlah untuk mengangkat derajat beliau, karena kemuliaan beliau di Allah Subhanahu wa taala tetapkan, tapi sebagai bentuk kita dan penghormatan serta agar kita bisa mengambil teladan dari kehidupan beliau. Semoga dengan menyebut dan mengenang beliau, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian, memperkuat kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahlul baitnya, para ulama pewarisnya dan para aulianya, serta mengumpulkan kita kelak bersama Al-Habib Hasan Pollero, para salihin dan kekasih Allah Subhanahu wa taala dalam naungan syafaat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati para habaib, para anak guru, para asatidz, para pejabat pemerintah, para tokoh masyarakat, baik tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh adat, serta hadirin wal hadirat jamaah haul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur tahu memuji lau disesena Allah taala nasabat dengan bumi kau pamase sehingga malam boleh tahu siolawola berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka Dzikrul Hauliyah, peringatan Haul Al-Habib Hasan bin Ali bin Sahal Pollero, sekaligus dirangkaikan pembacaan doa dan tahlil mengenang para anak guru, para tokoh masyarakat Mandar Selatan, baik yang hidup semasa Pollero atau setelahnya. Begitu pula orang-orang yang mendukung dan memberikan fasilitas dalam dakwah Al-Habib Hasan bin Ali bin Sahal Pollero, terutama salah satunya adalah Tuan Tanah Anak Kodah Labora atau Haji Ibrahim yang secara totalitas mendukung, mensupport dan memfasilitasi dakwah perjuangan Al-Habib
Al-Habib Hasan bin Alwi bin Sahal Lero di ujung Lero ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan keharibaan junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, apa ribu haul? Apa itu haul? Muak tua, orang yang hidup mungkin ketika umurnya genap setahun, maka itu diistilahkan milad ataupun ulang tahun. Tapi waktu mati dengan isang tahun amatianna, maka itu diistilahkan haul. Haul adalah mengenang wafatnya seseorang. Dalam tradisi ulama dan para salafun as-salihin, haul bukan hanya mengenang orang-orang soleh, akan tetapi momentum untuk menumbuhkan rasa kecintaan kepada para ulama dan mengikuti jejak langkah perjuangan dan serta mengikuti tauladan dan akhlak orang-orang soleh. Namun dalam pandangan Sadah Alawiyin, mengenang orang-orang soleh bukan hanya sekedar menumbuhkan kecintaan kepada orang-orang soleh, akan tetapi menjadikan bahwa mengenang orang-orang soleh itu memberkahi kehidupan kita dan bahkan memberikan rahmat, turunnya rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diterangkan bahwa dzikrus sholihin yanzilur rahmah indahu, mengingat orang-orang soleh akan menghadirkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Maka peringatan haul bukan hanya sekedar acara seremonial belaka, tetapi merupakan majelis zikir dan mengingat dan mengikuti akhlak dan teladan serta perjuangan para orang-orang soleh. Puang Lero Al-Habib Hasan bin Alwi bin Sahal adalah salah satu tokoh yang memiliki jasa besar dalam membina umat di tengah-tengah masyarakat ini, bahkan menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya untuk mengikuti jejak dakwah perjuangan Al-Habib Hasan bin Alwi bin Sahal. Berangkat dari semangat tersebut, berdirilah pondok pesantren di kampung desa Ujung Lero ini, yang mana pondok tersebut penamaannya tafa'ulan, tabarrukan kepada Al-Habib Hasan bin Alwi bin Sahal, yakni pondok pesantren Darul Habib As-Sayyid Hasan bin Alwi bin Sahal, Ujung Labuan, Desa Lero. Yang mana pondok tersebut bukan hanya sebagai lembaga pendidik semata, akan tetapi sebagai wadah untuk mengikuti jejak perjuangan dan bahkan sebagai tongkat estafet melanjutkan dakwah daripada Al-Habib Hasan bin Alwi bin Sahal. Di sana diajarkan keteladanan, di sana diajarkan tradisi keilmuan, di sana diajarkan menumbuhkan kecintaan kepada para ulama, para pewaris para nabi.
dan bahkan para keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pondok tersebut memiliki mimpi besar, memiliki visi besar, yakni menuju peradaban kampung santri, destinasi wisata religius Kampung Mandar di bumi Nasira. Indikator dalam mewujudkan visi misi ini salah satunya adalah perayaan Haul Al-Habib Hasan bin Ali bin Sahal. Begitu pula ditambahkannya pembangunan kubah atau gobah makam bin Sahal. Itu merupakan perwujudan daripada destinasi wisata religius. Tapi itu semua tidak mungkin tercapai kalau bukan dukungan kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berkah ini, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu, terutama masyarakat Mandar Selatan, masyarakat Desa Lero, masyarakat Desa Ujung Labuang yang secara totalitas mendukung dan mensupport acara ini. Dan begitu pula kepada pejabat pemerintah setempat, kepala desa Lero, kepala desa Ujung Labuang yang juga begitu mendukung dan mensupport secara totalitas dalam perayaan Haul Al-Habib Hasan bin Ali bin Sahal. Oleh karena itu, yang pantas untuk menduduki jabatan sebagai ketua umum di antara mewakili tokoh-tokoh masyarakat Mandar Selatan adalah kepala desa. Siapapun nantinya yang menjadi kepala desa, baik itu kepala desa Lero ataupun kepala desa Ujung Labuang, itulah yang akan menjadi ketua umum panitia pelaksanaan Haul Al-Habib Hasan bin Ali bin Sahal. Terserah pengaturannya, entahkah selang-seling atau secara jabatan per 3 periode, karena jabatan itu mungkin 6 tahun, 3 periode atau 3 periode, ataupun selang-seling. Tahun depan mungkin Ujung Lero, tahun selanjutnya adalah Ujung Labuang. Kami juga memohon maaf manakala dalam perayaan haul ini terdapat kekurangan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Mewakili panitia pelaksana, mewakili keluarga besar Al-Habib Hasan bin Ali bin Sahal mengucapkan memohon maaf yang sebesar-besarnya manakala dalam perayaan ini terdapat kesalahan dan kesilapan, karena kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, Allahumma mu'affiq ila aqwamit thariq wa nas'aluhu an yaj'alana min ibadihi al-muhibbin wa min ahli khidmatil habib sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tentu yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita takzimi para habaib, terutama pembawa hikmah Haul Lero pada siang hari ini. Demikian juga pada keluarga besar almarhum Lero Al-Habib Hasan Alwi bin Sahal yang sama kami hormati dan muliakan, dan yang kami hormati Bapak Kapolsek Subang, Bapak Danlamil Subang, untuk pejabat yang mewakili, Bapak Dan Pos
Suhail, Ketua MUI Kecamatan Subang, teman-teman para kepala desa, para imam, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan seluruh yang hadir. Mohon maaf kami tidak bisa menyebut satu-satu. Insya Allah kita semua dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita menjadikan puji syukur atas nikmat yang Allah berikan kita pada pagi menjelang siang ini. Di pada kesempatan kita hadir untuk melaksanakan kegiatan yang sangat luar biasa dan insya Allah berberkah, yaitu peringatan Haul Al-Habib Hasan Alwi bin Sahal atau lebih dikenal dengan sebutan Puang Lero. Insyaallah kegiatan kita ini beribadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua yang hadir mendapatkan pahala ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kita memberikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Nabi sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Insyaallah mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah, dan insyaallah Allah mempersamakan kita dengan Rasulullah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati, yang saya hormati dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf, salam hormat dari Bapak Camat Sumpah, karena sedianya beliau ingin sekali hadir, tetapi ada hal yang tiba-tiba yang tidak kalah penting. Saya tadi Pak sudah mau masuk pintu gerbang, lalu ditelepon sama Pak Camat, bilang Pak Desa, minta maaf tidak ada mungkin teman-teman dari kecamatan yang hadir, minta maaf kalau bisa diwakili. Saya bilang kenapa bukan Pak Desa Lero, ternyata dia ketua panitia. Saya lupa Pak Desa Ujola 2. Akhirnya saya yang tidak menangkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, intinya Bapak Camat Sumpah selaku pemerintah kecamatan sangat mendukung, sangat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini, karena kegiatan ini, apalagi kalau saya tidak salah yang disampaikan tadi Pak PJ, ini adalah kegiatan yang pertama. Tentu harapan dari pemerintah, khususnya kita di masyarakat Lero ini dan keluarga besar almarhum, bisa melaksanakan kegiatan ini secara istiqomah tentunya. Artinya dilaksanakan setiap tahun. Ini juga adalah sebagai bentuk momentum untuk senantiasa menjaga silaturahmi, persatuan dan kesatuan tentunya. Dengan itu tentu kita berharap bahwa dengan senantiasa menjaga silaturahmi, persatuan dan kesatuan, insya Allah, maka Allah akan senantiasa menurunkan rahmat dan berkahnya di kampung kita yang kita cinta ini. Lero ini Bapak Ibu sangat luar biasa, memiliki tradisi yang begitu banyak, sayang petutu dan juga meditasi dan lain sebagainya. Dan ini semua adalah hal-hal yang perlu dilestarikan sebenarnya. Dan mudah-mudahan, alhamdulillah, sekali lagi harapan kita masyarakat Lero didukung oleh pemerintah setempat mampu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini adalah bentuk terima kasih tentunya, bahwa kita ini membuktikan orang-orang yang pandai berterima kasih kepada tokoh-tokoh kita, tokoh agama, tokoh pejuang kita. Kita semua tahu Bapak Ibu bahwa kemerdekaan yang diraih di sini bukanlah karena kekuatan bersenjata, tetapi yakin dan percaya semua adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu itu tidak lepas dari doa-doa tokoh-tokoh agama kita, habib-habib kita yang berjuang dengan doa, dengan kekuatan doa, sehingga kemerdekaan ini bisa tercapai. Dan yang paling tentunya kita berterima kasih karena saat ini kita bisa menikmatinya. Oleh karena itu, bahwa bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang pandai untuk menghargai pejuang-pejuangnya. Mudah-mudahan kegiatan ini sekali lagi bisa istiqomah dilaksanakan oleh warga masyarakat Lero, terutama tentu para keluarga besar Bapak Al-Habib Hasan Alwi Al-Sahal. Mungkin itu sekali lagi, dan kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi Bapak Ibu, karena sebenarnya Bapak Camat ini
Bahkan beliau berpesan bahwa mudah-mudahan jika dilaksanakan tahun depan bisa mengundang pemerintah yang lebih tinggi lagi, dalam hal ini mungkin Bapak Mendak Kabupaten Tuban. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Setiap waktu terima lagi dulu yang saya hormati Bapak Camat Subah atau yang mewakili beliau beserta seluruh jajaran para kehormatan Subah, para habaib, para ulama yang sempat hadir, ada Imam Masjid Habib Habib, ada Habib Hasan Al-Atas, Imam Masjid Subi, ada Sahibul Baik, Imam Masjid Al-Muhajir beliau, dan orang tua kita yang sangat kita hormati, sangat kita muliakan, kita Habibun bersama. Saya mungkin tidak sebut satu persatu ya. Dan di antara anak-anaknya salah satunya beliau yang masih tesis di Semarang. Mungkin saya tidak lama. Dua minggu lalu saya tadi Vietnam. Hari ini kami hasil bangun Kalero. Ini saya tadi buat minta Habib Abu Bakar. Tapi kemudian naik cabang saya dengan Mahimah itu kami hasil buat. Dan dia mohon dia saya tadi. Jadi saya ini mungkin santai saja ya, bahwa saya akan menceritakan tentang informasi mengenai pengalaman interaksi antara Lero dengan masyarakat Lero dan masyarakat Pambusuan dan Cempalagi. Jadi dua Lero, terutama mengaji di Cempalagian pada masa hidupnya si Hasan Yamani. Anak-anak guru dan anaknya saya Yamani. Kebetulan saat itu lihat tomate, tolong sampai. Jadi beberapa anak guru yang aku baca itu si Hasan Yamani. Pada lo baca, seumur hidup dia tahu nak pandangin itu Allah Taala. Dia barat kaya mandinya dan mandi. Begitu tiba salah bisa. Mungkin saya Hasan Yamani, Hasan, itu udah imannya. Mau apa sih? Mereka malah dapat dimana percaya. Nah ini kan sebenarnya pesan-pesan sederhananya. Dapat cari lalu lo baik mandi mamanya di Puyo, apa bisa di? Yang untuk nanda mana tu bukan di Puyo. Karena kalau mau bawa mau masih ke kamar. Itu pelajaran besar. Kita ini kadang-kadang tidak mampu mengelola batin kita. Saya dulu itu kalau memang ini padahal urusan ini mau bersih kalau
dipilih maksudnya pondok pada masa lima imam. Mengapa itu supaya dulu lagi diukur di jamaah. Anda tanya ada ini. Apa ada tu kita tahu penumpang murni. Dia tu ini seperti murah, dia tak ada. Kau bisa lihat. Atau mau sebarkan ini video kan? Satu, mengelola sikap batin itu penting. Sebagai pemimpin, mestinya kita di atas rata-rata soal mentalitas itu. Itu tuh lima orang jadi pemimpin. Pak biasa tak saya apapun daripada penggawa. Sehingga tidak malah saya apa-apa. Diharap apa sehat jadi ada sehat. Nah ini kita butuh itu. Para ibu tahu ini mamanya sosok ulama kiai abaid yang bisa menjadi peneduh dengan lompat dari orang. Karena yang urusan Rasulullah pemaling tiada. Nah, kita ini kadang-kadang menjadi pemanas juga. Baru ditambah sesuatu daripada perusahaan kita sendiri. Yang kedua, kita dapat untuk kita. Nanti hikmahnya saya bawa. Beliau ini guru saya, makanya yang itu. Beliau udah makin akan, saya cuma makin cerah. Dan dulu ini pas Surabaya di Depok, ibu saya Surabaya Maluku. Yo boleh Surabaya dan dia di sandal itu saya sandal itu sandal terserahkan dan boleh memang ada tabar rawat itu itu apa dengan berubah itu ketika Surabaya ternyata panennya harus itu sandal lebih nawaya itu kalau tak boleh lebih memakai apa dulu boleh boleh lebih rumah ini namanya nalo itu dari dapat memang dipakai ke Surabaya sahabat pilih lantai jadi yang di atas ya itu dalam tradisi pesantren dengan dulu santri mandiri baru mengapa itu dibayar lantai dari lantai namun pemakai tahu Irfan yang dibayar memang itu dalam etika moralitas santri. Pada itu dulu yang memang jadi dia berhenti tapi rawat di tahu. Yang ketiga, ini bahasa itu saya soal bukan yang khas. Itu bukan yang khas di bawah sahabatnya Jero dan ukuran tuanya kakek itu buat. Dan bertanda di rumahnya imam masjid Arab masih ini masjid. Karena sampai mengalir tahu mau imam masjid Arab. Tapi saya tidak memang itu tanda itu pamelu melo mau musuh memang imam mau kan. Kalau saya tak mau bersuara itu. Nah soalnya bukan tidak buat dia tidak buat. Rupanya itu bukan yo, karena mandiri sih membawa. Terus nyendai dia imam, masalahnya bukan. Mundurlah imam kakak kasih. Ya kan pikirnya begitu ya. Ada dua mundur nyendai nanti ada yang salah. Terus sampai pada yang goyah. Kami bukan yang bekas apa usaha anak, kalau dia dorong imam. Mau yang nandang badan di sembilan. Apa mono saudara mengambil Pak ni Pak dari kurang ibu guna Fatihah. Kalau tak jalan kasih pingau. Apa wajah itu? Di bawah mendelurnya nasional Pau. Terus ya. Akhirnya dikulisi bukannya. Ya nak bantu saya kau soleh tahu ini.
Ada? Beliau menolak. Bagaimana beliau mengajarkan kita sikap akhlak yang luar biasa. Tidak mau berdebat. Kita itu dibanding itu tahu. Mau paru atau pasal itu kira disampaikan. Nanti ini kadang-kadang dibutuhkan doa itu mesti warotan. Dalam konteks kekinian, gas itu malah taman di besok atau sekarang tahu. Boleh tentu tahu sebenarnya di tangannya. Jadi Wandero yang tersisa dari kita dari media itu sebenarnya adalah akhlak. Coba para leluhur tulis kepada generasi bagaimana beliau bersikap terhadap kemanusiaan dan keteladanannya menjadi pemimpin di tengah-tengah umat. Ini yang mau kita teladani, tarik kembali ke belakang bahwa penghormatan langit dan bumi terhadap beliau tidak ujuk-ujuk datang, tapi karena sikapnya yang berbiasa. Jadi kita akan dihormati orang bukan karena apone dua, tapi karena kerone bersaya dua. Itu intinya sih. Karena semua akan pergi, semua akan berlalu, kecuali siapa. Dan ini yang telah kita lakukan. Mengapa Pak Saudi Toyota mau Toyota? Ketiga, ternyata Bolero pada pas pakai ini masih Bolero nagero benina. Biasa orang benina ini ada itu itu ini nabi tahu koi. Wanita nabi tadi kok nabi ngaku masih saya. Dalilnya masih. Jika orang Bolero, nabi orang yang itu pun ini masih. Tapi nabi lo yang ada tidak orang seperti ini yang tidak mengambil manfaat dari perjuangannya. Kita ini beda Pak. Kita menikmati fasilitas semua. Itu pun tidak bisa jadi orang baik. Dua tahun saya Surabaya di Jakarta Solo Pasaran saya di Terminal. Jadi sekarang cucu kedua ini dia Pak Mindoro yang ada mamang, apa mamang itu cucu kedua. Itu nomor tahu. Karena Adi, karena dia, walaupun bapaknya yang pertama. Jadi Jose ini saudara si ibu si bapak itu mungkin karena ini saya 10 orang. Terus Surabaya dan Jakarta mana malah yang mengkompensasi mau ya ada yang buat di tanah lalang dan menjika mau minta bawa lalu dia di WC film menjauh pakai tipu dan ada boleh lo di WC itu tuh ini kantor belum balik-balik kami boleh lo ya gimana lo kamar berbeda mana itu masih itu ya saking mahal lo di sini mau dijadi doang ada ibu mau di sapi baik pun kita di rumah hari seminggu dia beli bongin main nang sapi itu penyanyi maka lo bisa minum ke betul ke sana tapi ya orang pada pesan ini luar biasa di ilmunya malah kalau betul dibuka kemarin pakai itu sapi anaknya misalnya selanjutnya, kamu tidak perlu Bolero, tapi mamanya mengaji iman labeu, tapi mamanya Bolero salah aja kan nih, kan di rumah tangga orang itu mau kusangi, sama uang tahu masalah aja ni, di baca lain deh, menjadi salah orang katanya, video, mana nabi punya kalau pernah menjelita, boleh naon. Itu baik kayak sana ada uyung balik. Apa
mengadu lah orang di Nampuan itu mau dikaya ke sana nalakuan. Mau di sana malah Pak Mario nalakuan awal itu lepas saya aku lah Rasulullah. Itu penghormatan ini. Jadi saya tidak bicara kami ini apa, kami ini tidak gawe tentang makannya biasa saja. Saya itu dalam makannya karena dia apa? Kita juga tidak penting soal mau percaya atau tidak itu kita. Wah, tanya memang saya tahu ya. Kan kita dulu cari kami yang tahu di Salolana, ya kami tahu di Salolana. Karena kita tahu malah di alam saya ini mamanya di Puro itu saya apa? Saya ada. Montoy bolero lah waktu naik bolena. Lebih kalau pak kakak itu cahaya nak buat rumah kata ini setan. Dia tahu boleh yang menurut sama ya. Kenapa yang pandi lo waktu ini? Yang disayang kakak yang cahaya mana buat? Apa tu tahu? Suka tuan suka balik-baliknya. Nah memang dua adalah orang tentara nak pandai. Apa tadi itu? Itu pelajaran besar buat saya. Dan luar biasa sekali menurut saya cerita itu. Ada posasi polarisasi karena mau melakukan penting biara buat dapat mangan dia dapat mangan sudah melakukan karena itu sisa aku mau ni boleh Syria ke sana itu mengapai menikmati itu ada musik barangan cilaka menghibur ya lalu dengan kecelakaannya orang dengan abalannya jadi di sana itu kira-kira di bawah bahasa sudah melakukan itu sisa ternyata penyakit hati itu. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتفرج بها الكروب وتصلح بها القلوب وتندلق بها العصوب وتلين بها الصعوب على آله وصحبه ومن إليه منسوب أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita berkumpul di masjid yang mulia ini belajar kepadanya untuk memetik hikmah demi hikmah daripada peringatan haul mulai dari kehidupan hingga wafat dan perjalanan daripada Al-Habib Al-Arif Billah Sayyid Hasan bin Ali Zahar Jamal Zaid Atarallahu barihahu. Amin ya Karim. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada yang mulia Nabi kita Al-Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Salam sejahtera kepada beliau, salam sejahtera kepada keluarga dan para sahabat beliau, di mana keberkahannya senantiasa mengalir dalam kehidupan ini
baik pada zuriatnya para ulama, demikian seluruh kaum muslimin, para salihin. Semoga kita termasuk dalam golongannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati para pemerintah kecamatan Subang ataupun yang mewakili, termasuk yang saya hormati Kepala Desa Ujung Lero Bapak Ahmad Syarif dan Kepala Desa Ujung Labuan Bapak Ruslan, seluruh tokoh masyarakat, alim ulama, majelis ulama, seluruh para habaib, para syarifah, orang tua kami yang saya muliakan, Sayyidil Walid Al-Habib Habibun bin Hasan bin Sahal, Al-Habib Sayyid Sadiq bin Hamid Al-Abbas, Hadrat Al-Muhtaram Imam Masjid Sabat Suri Al-Habib Hasan Al-Abbas, Imam Masjid Al-Muhajirin Sayyid Habib Yusuf bin Abdullah bin Zahad, dan seluruh keluarga besar daripada Sahibul Haud Habib Hasan bin Zahad yang tak mungkin saya bisa sebut namanya satu persatu, namun salam hormat dan takdim kepada mereka, seluruh masyarakat Ujung Lero, dan demikian juga masyarakat dari Mandar, juga seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya, terkhusus Sahibul Fadilah Ad-Da'i Allah Al-Habib Ahmad Fadlu bin Sayyid Ja'far Al-Mahdari. Beliau kita telah mendengarkan hikmah demi hikmah yang disampaikan oleh beliau. Beliau kita sering mendengarkan ceramah-ceramah beliau di media, dan saya termasuk penikmat daripada ceramah-ceramah beliau. Saya juga banyak mengambil hikmah demi hikmah dari beliau, pesan-pesan yang mengandung. Alhamdulillahirabbil alamin. Hikmah dan hikmah yang disampaikan oleh siapapun yang menyampaikan dalam ceramah dan ceramahnya, hikmah itu adalah sesuatu yang memikat, pesan-pesan yang memikat hati seseorang untuk mau melakukan kebaikan. Makanya ada kata-kata hikmah, kata-kata bijak. Apa sebabnya? Karena memikat kita untuk mau melakukan kebaikan, memikat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memikat kita untuk menjadi orang yang baik, memikat kita untuk menjadi orang yang istiqamah, supaya kebaikan ini berlanjut terus-menerus dalam kehidupan kita hingga kita nanti mati atau meninggal dunia. Al-Habib Muhammad Jamalullah, kakek daripada Habib Hasan, makanya beliau digelar bin Zahid Jamalullah. Al-Habib Muhammad bin Al-Habib Hasan Al-Muallim Jamalullah. Beliau pernah mengatakan, yamukul mar'u ala ma'asha alaihi. Manusia itu akan mati dalam keadaan bagaimana dia hidup. Bagaimana kita punya kehidupan di masyarakat ini, hati-hati, nanti kamu juga akan mati dalam keadaan seperti itu. Jikalau itu jelek perbuatanmu di masyarakat, hati-hati, jangan sampai kamu meninggal dunia dalam keadaan seperti itu. Karena biasanya orang mati dalam melakukan atau menghayati apa yang biasa dia lakukan dalam kehidupannya.
Itu sesuatu yang mengikat. Orang yang melakukan kebaikan dalam hidup ini ada kepedulian kepada masyarakat, suka membantu orang, di samping dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan cuma hubungannya kepada Allah dia perhatikan, hubungan kepada sesama manusia pun dia perhatikan. Al-mar'u yamutul mar'u ala ma'asya alaihi, nanti dia punya derajat seperti itu sehingga dia husnul khatimah. Itu sesuatu yang mengikat kita. Apa yang disampaikan oleh para ulama mengikat hati ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus rasul. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ayat-ayat Al-Quran kepada umatnya, kepada para sahabatnya, yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim, membersihkan mereka, mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba, mengajarkan Al-Quran. Ini sumber hikmah, lautan hikmah. Wal hikmah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi, apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi, apa yang telah disetujui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan sumber-sumber hikmah. Lalu kemudian para ulama menerangkan kepada umatnya, kepada kaumnya, kepada masyarakat. Maka apa yang disampaikan oleh ulama itu adalah hikmah dan hikmah. Itulah pesan-pesan. Wa may yu'til hikmah wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yu'til hikmata man yasha, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hikmah Al-Quran dan Sunnah, sesuatu yang memikat hati kita, yang disampaikan oleh para ulama. Wa may yu'tal hikmata, siapa yang mendapatkan ini hikmah, faqad utiya khairan katsira. Ternyata hikmah itu yang paling mahal, bukan harta. Banyak orang mencari ilmu untuk mendapatkan harta. Banyak orang ingin mencapai untuk mendapatkan jabatan supaya dia bisa mendapatkan dunia. Hati-hati, jangan sampai engkau meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, karena engkau melalaikan hikmah. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, masyarakat Ujung Lero pada hari ini telah melebarkan hikmah. Ini tidak berbasa-basi. Dari hati nurani saya sampaikan, masyarakat Ujung Lero telah melebarkan hikmah melalui haul yang dilaksanakan pada hari ini. Kapan lagi kita akan berkumpul? Perkumpulan yang kita laksanakan untuk mendapatkan hikmah-hikmah daripada yang mulia melalui haulnya Al-Habib Hasan bin Sahal. Ini nanti yang akan menggiring kita di mahsyar. Ini nanti yang akan mengantar kita di hadapan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti yang membuat kita berada di benderanya baginda Nabi, dipimpin oleh Al-Habib Hasan bin Sahal. Semua inilah dan masyarakat inilah nanti yang akan memperoleh syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi, karena ulama ini yang menggiring Nabi, yang mengantar Nabi di hadapan Muhammad. Apalagi beliau adalah seorang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasaban wa adaban, baik dari segi nasab maupun dari segi adab.
Nanti saya berkali di masjid ini, kalau saya disuruh ceramah oleh saya punya kakek sebagai nenek, kakek saya kayak bukit, papa saya juga dulu imam, ada namanya Imam Sulaiman Yusuf. Papa saya ada juga dulu, saya punya orang tua sudah meninggal ya, hari-hari. Papa saya. Tapi kalau saya sudah keluar, apalagi saya bersama dengan saya Yusuf, karena saya sama-sama anak-anak di Lero dulu. Itu kalau saya jalan mulai dari timur sampai ke barat, baru ke barat, kembali lagi ke timur sampai ke mana Bang Muslim. Ya. Hampir setiap rumah yang saya lewati, mulai terus sampai barat, saya dipersilakan naik ke rumahnya. Saya lihat rumah saya. Orang tua itu mungkin nama-namanya tadi yang kita tahdiri, ya, karena saya tidak hafal nama-namanya, yang jelas hanya setiap saya ke rumahnya dia cerita tentang Habib Hasan boleh, karena itu saya begitu. Kurang lebih seperti apa yang disampaikan tadi Habib Fatul diceritakan, dan itu hikmah yang saya terima terus terang sehingga mengikat hati saya untuk mau belajar agama. Mua kuraomi matulida dito tumawita ilaw di ate. Mua kuraomi matuto bobi may bobi sa iyo. Sa iyo may bobi. Mihibo di supaya milubo ito weta mesa. Lambi bongi kita mau tapa. Mau tapa ini mahal mau tapa ya kawin ko tuloy para ko. Hindi ko sa iyo sana ni mga ito. Saya apa tapa mau tapa. Itu hikmah, pemikat hati. Baik di masyarakat Ujung Lero maupun di Pambusuan, ada hikmah-hikmah yang saya peroleh dalam pribadi. Karena saya itu dulu mulai kira-kira umur sekitar 3 tahun. Ya. Kalau saya nggak salah ingat itu wafatnya Ujung Lero itu, saya ada di Ujung Lero, terus wafat. Karena memang saya punya abah itu mengatakan, saya sengaja letakkan enti di Lero supaya engkau bisa mendapatkan keberkahan kakek. Setiap saya masuk masjid itu masih umur 2 tahunan, 3 tahunan itu Pak. Dulu itu tiang yang besar ini, di dalamnya tiang itu ada tempat segi 4. Kalau saya sholat di sini, sholat tarawih, ini pertama saya melaksanakan sholat tarawih dalam hidup saya, seingat saya di masjid ini, di Lero. Apa yang mas, apa yang sampai sama di sana semua orang ada mana dia tahu. Mana tahu dia orang di mana tiang, ada mungkin orang-orang itu masih ingat di mana tiang sedih. Nanti selesai tarawih saya datang lagi di rumah aja, karena saya hikmah baik yang disampaikan oleh masyarakat Lero tentang kehidupan Habib Hasan bin Sahil, demikian juga yang disampaikan oleh anak guru dan guru yang ada di Pambusuan. Ada satu cerita yang sangat berkesan bagi saya tentang Buan Lero ini, dicerita oleh orang di Pambusuan. Beliau mengatakan di Birampongi dia toilet di Wutului Mandar, meron apa haji. Lau di wayatin posay Lero, ano di posay dia toilet Lero di Emel apa haji dia toilet di Bajima, di Emel Makkah. Oh itu mah, ada yang sekarang kertas yang terbaik ini Pak. Oh berbeda, berbahasa Arab, tulis. Kalau pas tantangannya Lero. Ini surat, kalau kau sudah sampai di Makkah nanti insya Allah buat muat ditahui warung rumah makan patiloi di Jima Eloni to warung ini patiloi muat alpo siap pensiona, oh selalu tapi kita punya surat aku di Jima.
sana di Makkah. Kembali. Bagaimana? Ya seperti tadi boleh saya di luar kerja apa boleh melihat itu. Sampai sekarang itu di Makkah tidak bayar dulu makan, tidak ada makan dulu bayar karena dia sampai ke rumah dia Indonesia. Karena dulu itu Makkah itu ya berbeda sekarang. Dulu itu yang ada di kasir sahibul mat'am, tuan toko yang punya rumah makan. Dia sudah dia itu segala apa sudah kan pokoknya ada sih persen kategori. Kamu apa? Berapa orang itu? Nah kasih masuk di ruangan khusus sebagai tamu. Dia berikan makanan. Gimana itu bayarnya dia? Selesai. Malik salam pada Habib, sampaikan salam sama Habib. Sama bayar. Papanya bumi, biling gue mau makan, dapat gue mau. Pindah pun membayar rumah deh. Berapa lama dia di Makkah? Karena dulu itu orang di Makkah sampai berbulan-bulan baru pulang, tidak pernah bayar makan kalau di rumah makan. Subhanallah. Padahal kita metode cerita luar biasa di mana saya itu. Dia cuma saya dia tuh membayar di Makkah di Madinah. Padahal itu surat subsidi. Ada dalam Sahih Al-Mat'am di Haram Syarif. Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Munawwarah yang saya hormati, yang tuan rumah makan yang punya rumah makan di Haram Syarif dan di Madinah Munawwarah. Ya, kalau sahibah sallallahu alaihi wa alihi yang punya Madinah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat dan salam kepadanya yang berkah. Juga sahabatnya. Apa namanya di Sudaon? Ya, di sahabat dan mati. Di toli tahu ini mati makai haji tanya tusugi. Tapi karena cintanya kepada tanah haram dan Rasulullah, tertarik untuk datang ke sana mengumpulkan hartanya bertahun-tahun sehingga dia bisa. Jika kau sambut dia, berarti kau menyambut Duyufur Rahman, kau menyambut tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perhatikanlah dia. Ini saya bertanda tangan Al-Habib Sayyid Hasan bin Ali bin Sahal Jamaah Budaya Betawi. Itu caranya orang tua kita dulu. Tidak meminta. Dia tidak bilang dalam membayar nih. Kalau engkau menyambut dia dan memperhatikan dia, maka berarti engkau memuliakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan salah paham. Tidak meminta. Namanya orang Arab, apalagi Habib Hasan dia kasih sedikit bait-bait syair di situ. Oh, senang dengan luar biasa. Ada namanya karena beliau di situ yang punya rumah makan. Rata-rata di zaman sekarang itu adalah orang-orang Hadramawt. Dan dia kenal siapa Habib Hasan bin Sa'ad. Beliau Makkawi, beliau pernah tinggal lama di Makkah. Itu hikmah Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Ini kita melaksanakan awal pemetik untuk mendapatkan keberkahan, untuk mendapatkan pemahaman, agar supaya kita punya hidup ini menentu dalam kebaikan. Jangan sampai hidup kita ini selalu terjerumus dalam dosa dan maksiat. Setiap harinya ketika kita bangun dari tempat tidur mulai pagi hari, memulai hari kita. Ayo kita pikir setelah masyarakat sholat subuh. Saya sering sampaikan kepada jamaah saya di Masjid As-Said di Makassar, Masjid Arab. Dan kadang kalau kita punya zikir subuh itu ada apa? Itu sebenarnya tidak lama. Tapi kadang-kadang ada orang mengatakan itu lama sampai setengah jam sampai 1 jam. Itu zikir yang saya baca ini
zikirnya An-Nanggung di Pambusua, karena pada waktu saya masih anak-anak itu saya sering melaksanakan sholat subuh itu membaca kalimat la ilaha illallah hingga terbit matahari. Karena siapa yang mendiri sampai terbit matahari, maka dia sama seperti melaksanakan ibadah haji tanpa dia harus ke Makkah dan Madinah, meskipun tetap harus ke Makkah dan Madinah kalau kita bisa. Ya, kalau lama itu mikir, Anda bisa bayangkan. Kadang-kadang kita cuma duduk saja di kafe, bercerita ngobrol dan sebagainya berjam-jam, tapi kita tidak pernah mengatakan ini nama. Kenapa kita ketika zikir, kenapa ketika baca Al-Quran kita merasa nama? Ketahuilah bahwa nanti engkau berada dalam kuburan akan lama luar biasa lamanya. Maka dari itu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada kita, kullun nasi yaghdhu fabayi'u nafsihi famu'tiquha wa mubiqha. Kullun nasi yaghdhu, setiap manusia besok harinya fabayi'u nafsiha, dia menjual dirinya, dia menyerahkan dirinya. Famu'tiquha wa mubiqha, bagaimana dia menyerahkan dirinya atau menjual dirinya? Dia bisa mendapatkan sesuatu hal yang menyelamatkan dia atau sesuatu yang membuat dia kelak sengsara di hari kiamat. Kalau dia menyerahkan dirinya kepada kebaikan zikrullah, menjaga hubungannya kepada sama manusia, dia bersilaturahmi, dia memuliakan guru-gurunya, menjaga lisannya, menjaga hatinya, tidak berkhianat, dia istiqamah pada kebaikan. Famu'tiquha, inilah orang yang telah menyelamatkan dirinya karena dia telah menjual dirinya kepada Allah Subhanahu. Sebaliknya, di setiap harinya ketika dia bangun dari tempat tidurnya, luar biasa perbuatannya kepada Allah. Bangun sudah tidak salat subuh, dia langsung pergi kerja, dia mencari rezeki, dia melukai perasaan orang, tidak menjaga etika di masyarakat, hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jauh, dan hubungannya kepada sesama manusia berantakan. Ini mu'minah, inilah yang telah menyerahkan dirinya, menjual dirinya kepada syaitan, maka ia akan mendapatkan kesengsaraan selama-lamanya kelak nanti pada saat dia berada dalam kuburnya hingga nanti dia kiamat dunia ini, dan ia akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Apa sebabnya? Karena dia tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, peringatan demi peringatan yang kita laksanakan, terutama peringatan yang berhubungan dengan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah banyak orang-orang yang mau meninggalkan peringatan tersebut, mempengaruhi orang-orang di sekitarnya untuk mengatakan tiada lagi yang namanya peringatan. Langsung saja salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpuasa saja, berbuat baik saja. Peringatan berhubungan dengan Nabi dia menghilangkan. Patut kita perhatikan, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan Muhammad itu mulia. Makkah itu mulia karena tempat lahirnya baginda Nabi. Madinah itu mulia karena di sana pusara baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabiul Awal itu mulia karena itu merupakan bulan kelahiran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masyarakat kaum muslimin menjadi mulia karena dia adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad maka dia mulia. Falillahil izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Kemuliaan ada pada Allah, kemuliaan itu ada pada Rasulullah, kemuliaan ada pada kaum mukminin. Apa sebabnya? Karena
mereka umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita pun memperingati hari ini karena ini merupakan satu kemuliaan berhubungan dengan baginda Nabi Muhammad, karena Habib Hasan bin Ali bin Sahal adalah seorang ulama, pewaris Nabi, seorang zuriat, penerus risalah yang disampaikan oleh para pendahulunya, dan kita berada di majlisnya pada hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat kita kepada daftar hikmah yang mulia di sisi Al-Habib Hasan bin Ali bin Sahal, dan mengangkat kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira barangkali sampai di sini saya sampaikan dalam hikmah kali ini. Kalau tidak mohon dimaafkan. Wa ufawwid amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Wassalamu alaikum warahmatullahi